Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bin ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala khairil anam Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhinina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Usikum wa nafsi bitaqwa faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian mengamalkan, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kemudian juga sebaliknya menjauhi, meninggalkan terhadap apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan maupun kehadiran pada Jumat kali ini di masjid yang mulia ini merupakan satu tanda dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tetap kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan, memberikan contoh terbaik bagi kita. Maka sekuat tenaga kita pula untuk meneladani maupun mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang saya kutip di dalam muqaddimah tadi adalah satu tanda-tanda takwa, yaitu ada 4. Yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tanda yang pertama takwa itu adalah menafkahkan harta kita di jalan Allah, baik dalam kondisi mampu maupun tidak, sudah pensiun maupun masih dinas, longgar maupun sempit, tetap melaksanakan infak, sedekah dan seterusnya. Kemudian nomor 2 wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah, bisa menahan emosi, bisa terkendali sehingga kemarahan tidak dilakukan baik secara pribadi, rumah tangga, dinas maupun yang lainnya, menahan amarah. Yang nomor 3 adalah wal afina 'anin nas, mampu memberi maaf maupun memaafkan baik diri kita sendiri, orang lain, teman sejawat maupun yang lainnya, sifat pemaaf. Yang nomor 4 terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, adalah yang mampu atau kita bisa melaksanakan sesuatu yang ihsan, berbuat ihsan. Ini kaitan dengan akhlak. Ma'asyiral muslimin, dari 4 indikator takwa itu saya ingin menyampaikan pada khutbah kali ini adalah pentingnya kita punya sifat pemaaf. Punya sifat pemaaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa saya sampaikan sifat penting, yaitu sifat pemaaf yang merupakan bagian dari takwa? Sebab orang kalau sudah tidak mampu memaafkan, artinya orang itu cenderung hasut, cenderung dendam, cenderung tanpa maaf dan seterusnya itu, maka akan melahirkan satu penyakit
Karena apa? Karena merupakan satu sikap mulia pemaaf itu. Penelitian ilmuwan membuktikan bahwa orang-orang yang mampu memaafkan itu memiliki jiwa dan raga yang lebih sehat dibanding orang yang tidak mau memaafkan. Dikarenakan orang yang belajar memaafkan merasa bahwa penderitaan mereka berkurang setelah memaafkan orang yang menyakiti mereka, dan mereka merasa lebih baik tidak hanya secara batinnya namun secara jasmania. Contoh telah dibuktikan bahwa berdasarkan penelitian, gejala-gejala pada kejiwaan dan tubuh seperti sakit punggung akibat stres, susah tidur, sakit perut sangatlah berkurang pada orang-orang yang lebih mudah memaafkan. Peneliti percaya bahwa adanya pelepasan hormon stres akan mengakibatkan kebutuhan oksigen oleh sel-sel otak jantung dan menambah kekentalan dari keping-keping darah sehingga memicu terbentuknya bekuan darah. Nah, ketika marah, detak jantung meningkat melebihi batas wajar sehingga menyebabkan naiknya tekanan darah pada pembuluh nadi yang pada akhirnya akan memperbesar kemungkinan serangan jantung. Hal inilah yang menjelaskan bagaimana kemarahan meningkatkan peluang terjadinya jantung. Pemaaf merupakan resep yang telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan dan kebahagiaan. Sifat pemaaf memicu terciptanya keadaan baik dalam pikiran kita seperti harapan, kesabaran, percaya diri dengan mengurangi kemarahan, penderitaan, lemah, semangat dan stres. Sehingga ma'asyiral muslimin, ketika kita terbiasa dengan kemarahan tingkat rendah sepanjang waktu, kita tidak menyadari seperti itu adalah normal. Hal tersebut menyebabkan semacam aliran adrenalin yang membuat orang terbiasa. Hal itu membakar tubuh dan menjadikan sulit berpikir jernih dan memburuk keadaan. Orang yang hasut, orang yang dendam, orang yang benci itu punya potensi apa? Punya potensi penyakit-penyakit yang datang, entah itu punggung, entah depresi dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, di dalam rumah tangga pun juga perlu adanya kita ini punya sifat pemaaf. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu itu punya sifat pemaaf, itu adalah lebih dekat kepada takwa, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu kemudian, ini dalam berumah tangga konteksnya, melupakan akan kebaikan jasa-jasa istrimu. Orang kalau benci yang ada adalah kekurangannya saja. Tapi kalau orang yang lapang dada, wala tansawul fadla bainakum. Ingatlah kamu jangan kesusu untuk melakukan perceraian, tapi ingatlah akan kelebihan pasanganmu. Ingatlah akan kebagusan dari pasanganmu sebelum kamu melakukan perceraian. Itulah pentingnya sifat memaafkan. Pentingnya sifat memaafkan, sehingga kejadian-kejadian termasuk perceraian di dalam rumah tangga bisa terkendali, bisa untuk tidak melaksanakan sesuatu perceraian. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini tingkat perceraian untuk Provinsi Jawa Timur tinggi sekali. Ya karena salah satunya masing-masing mendahulukan ego, kemudian tidak saling memaafkan. Bahasa Jawa yang kita kenal, nggih, masya godong gak sudi untuk nyuwek, masya banyu gak sudi untuk nyibuk, itu adalah makalah tidak cocok dengan ajaran kita, ajaran agama Islam yang sempurna. Yang sempurna itu adalah termasuk diantaranya kita punya sikap memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya di dalam kita berumah tangga, tetapi juga ketika kita
berada di dalam suatu komunitas yang lebih di atasnya. Kita mengetahui dalam sejarah pada akhir-akhir ini kan masih pro kontra, antara yang satu setuju yang bersangkutan diberi gelar kepahlawanan, yang lain kurang setuju bahwa ini akan diberi gelar kepahlawanan. Saya termasuk diantaranya adalah setuju untuk diberi gelar kepahlawanan. Karena apa? Seseorang itu punya kekurangan dan kelebihan. Mohon maaf kalau Pak Karno dulu juga pernah melakukan kebaikan sebagai bapak proklamator dan sebagainya, tapi juga punya kekurangan dan kelemahan. Ketika diberi gelar kepahlawanan, banyak orang yang setuju, juga tidak sedikit yang tidak setuju. Kita pun juga setuju, termasuk Pak Harto. Banyak orang yang masih pro kontra, tapi saya harus tegas, Pak Harto adalah penyelamat daripada negara ini, termasuk menyetop adanya pengaruh PKI sehingga PKI itu dibubarkan oleh Pak Harto. Saya membayangkan kalau dulu itu nggak ada itu, negara kita itu sudah menjadi negara komunis karena seluruh lini kehidupan itu sudah dikuasai oleh komunis. Hanya musuhnya itu angkatan darat dengan PKI. Tapi Pak Harto waktu itu sudah bersikap tegas, PKI harus dibubarkan. Walaupun tentunya juga masih ada kekurangan, ada kelebihannya. Itulah namanya sikap pemaaf. Ketika Bung Karno mempenjarakan, jadi Hamka itu kan dipenjara oleh Soekarno, dipenjara tanpa pengadilan, dihukum selama 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Tapi ketika Bung Karno waktu itu meninggal, sesuai dengan pesannya, saya nanti kalau meninggal dunia, yang mensolatkan kami mohon adalah Hamka. Betapa terkejutnya ketika Hamka diberitahu bahwa Pak Karno meninggal, tidak berpikir panjang, langsung berangkat menyembahyangkan atau mensolatkan Bung Karno yang waktu itu dipenjara tanpa pengadilan. Inilah pentingnya sifat pemaaf. Apakah masih ada? Ya masih ada saja golongan orang-orang yang kalau memang sudah benci itu tanpa ampun. Yang lawan itu sudah tangannya klewer tapi tidak mau menangkap. Itu juga ada. Kita lihat di medsos-medsos itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, untuk menutup khutbah Jumat ini mari kita mantapkan, kita camkan ajaran agama ini, termasuk mensosialisasikan, mengamalkan ajaran agama adalah termasuk diantaranya punya sikap memaafkan terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita jadikan renungan dan untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari pada khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah semoga kita punya sikap sifat pemaaf, punya sifat dan sikap takwa, sehingga dengan ketakwaan itu pada umumnya kita bisa menyelamatkan kita selamat fitini
wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Allahumma arzuqna rizqan halalan mubarakan wa la tarzuqna rizqan haraman. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.